Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, bersatu dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Memiliki 17.504 pulau, dengan populasi penduduk sebanyak 270 juta jiwa, serta memiliki 1.340 suku bangsa dengan ragam budaya. Perjuangan menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia penuh pengorbanan. Semua dapat dilihat dengan menelusuri rekaman informasi faktual melalui arsip. Lembaga negara yang bertanggung jawab di bidang kearsipan adalah Arsip Nasional Republik Indonesia yang lebih dikenal dengan ANRI. Salah satu tugas ANRI adalah melindungi dan menyelamatkan arsip terjaga yang berkaitan dengan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsip terjaga dilakukan oleh pencipta arsip, yaitu lembaga negara, pemerintah daerah, perguruan tinggi negeri, BUMN atau BUMD. Arsip terjaga diciptakan dalam bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Peraturan Kepala ANRI Nomor 41 Tahun 2015 tentang pengelolaan arsip terjaga menyebutkan 7 jenis arsip terjaga sebagai berikut. Pertama, arsip kependudukan. Arsip yang merekam informasi kependudukan antara lain database kependudukan dan sistem informasi administrasi kependudukan, arsip tentang penetapan parameter pengendalian penduduk, arsip tentang administrasi dan demografi kependudukan di wilayah perbatasan dan kepulauan terdepan, arsip tentang status kewarganegaraan atau naturalisasi. Kedua, arsip kewilayahan. Arsip yang merekam informasi kewilayahan kesatuan geografis beserta semua unsur yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif atau fungsional, antara lain arsip tentang dasar penetapan wilayah NKRI, arsip tentang pengakuan dunia internasional mengenai batas wilayah NKRI, arsip tentang batas perairan Indonesia, arsip tentang tata ruang laut nasional dan perairan yuridiksi, ketiga, arsip kepulauan. Arsip yang merekam informasi kepulauan termasuk bagian pulau, perairan, dan wujud alamiah lainnya yang berhubungan erat menjadi satu kesatuan geografis, ekonomi, politik, dan budaya. Arsip kepulauan antara lain arsip tentang potensi sumber daya alam yang terkandung dalam suatu pulau, arsip tentang nama, luas, dan besarnya kepulauan, arsip tentang jumlah pulau-pulau terdepan Indonesia berikut administrasi kependudukannya, arsip tentang pulau-pulau yang berbatasan langsung antar wilayah NKRI dengan negara lain. Keempat adalah arsip perbatasan. Arsip yang menunjukkan garis imajiner yang memisahkan dua atau lebih wilayah politik atau yuridiksi negara. Arsip perbatasan terbagi menjadi dua terkait batas laut dan darat antara lain. Arsip tentang kawasan perbatasan dari sudut pandang pertahanan dan keamanan yang meliputi 10 kawasan perbatasan. Arsip tentang batas wilayah negara yang meliputi batas darat dengan 3 negara, batas laut teritorial dengan 4 negara, serta batas laut yuridiksi dengan 9 negara. Kelima adalah arsip perjanjian internasional. Arsip ini terkait dengan perjanjian yang diatur dalam hukum internasional, dibuat secara tertulis, serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik, antara lain arsip proses penyusunan perjanjian internasional dari lembaga pemrakarsa, arsip proses konsultasi dan koordinasi di Kementerian Luar Negeri, arsip proses pembuatan perjanjian internasional mulai dari pengajuan gagasan sampai dengan tertulis dalam naskah perjanjian, arsip pertukaran nota diplomasi, arsip ratifikasi perjanjian internasional.
Keenam, arsip kontrak karya atau dengan sebutan lain. Arsip ini merupakan perjanjian pengusahaan pertambangan antara pemerintah Indonesia dengan perusahaan swasta asing, kerjasama perusahaan asing dengan Indonesia, atau perusahaan swasta nasional termasuk melaksanakan usaha pertambangan dalam bidang minyak dan gas bumi. Arsip kontrak karya antara lain: arsip perjanjian usaha pertambangan, arsip perjanjian usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum, arsip perjanjian kontrak bagi hasil pengusahaan minyak dan gas bumi, arsip perjanjian izin usaha pemanfaatan hutan, arsip masalah pemerintahan strategis antara lain: arsip hasil dan penetapan pemilu presiden, arsip kebijakan strategis yang dikeluarkan oleh presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan, arsip kebijakan atau keputusan strategis yang ditetapkan oleh pimpinan lembaga tinggi negara, arsip kebijakan pengembangan pertahanan negara, arsip operasi militer, arsip intelijen dan pengamanan, arsip pengembangan sarana alat utama sistem pertahanan atau alutsista, arsip ketersediaan ketahanan dan kerawanan pangan nasional, arsip HAKI, hak atas kekayaan intelektual, khususnya hak cipta, arsip investasi pembangunan infrastruktur nasional, arsip regulasi atau deregulasi penanaman modal dan investasi, Dari beragam jenis arsip terjaga, pencipta arsip dan ANRI berkewajiban mengelolanya demi keutuhan, keamanan, serta keselamatan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Pengelolaan arsip terjaga pada pencipta arsip dilaksanakan oleh unit pengolah atau unit kerja dan unit kearsipan, meliputi identifikasi, pemberkasan, pelaporan, dan penyerahan salinan autentik naskah asli arsip terjaga kepada ANRI. Pertama, identifikasi dilaksanakan untuk menentukan arsip dinamis yang berkategori arsip terjaga, meliputi analisis fungsi organisasi, pendataan, dan pengolahan data. Kedua, pemberkasan arsip. Unit pengolah atau unit kerja dan unit kearsipan melakukan pemberkasan arsip terjaga dengan tahapan pemeriksaan, penentuan indeks, pengkodean, pemberian tunjuk silang, penyortiran, pelabelan, penataan arsip dan pembuatan daftar. Ketiga, pelaporan. Pencipta arsip melaporkan daftar arsip terjaga kepada ANRI paling lama 1 tahun setelah pelaksanaan kegiatan secara manual melalui surat kepada Kepala ANRI dan secara elektronik melalui JIKN dengan menginput daftar berkas dan daftar isi berkas arsip terjaga. Keempat, penyerahan. Pencipta arsip dalam hal ini lembaga negara, pemerintah daerah, dan perguruan tinggi negeri wajib menyerahkan salinan autentik naskah asli arsip terjaga kepada ANRI sebagai backup nasional 1 tahun setelah pelaporan. Salinan autentik naskah asli diserahkan dalam bentuk soft copy dan hard copy yang dilegalisir oleh pimpinan pencipta arsip yang bersangkutan. Salinan autentik naskah asli dibuat rangkap 2. Satu untuk disampaikan kepada ANRI sebagai bukti telah menyerahkan, dan yang kedua sebagai arsip vital bagi pencipta arsip yang bersangkutan. Jika pencipta arsip melakukan kegiatan secara tertib sampai pada tahap penyerahan, maka arsip terjaga akan terselamatkan demi keutuhan NKRI. Arsip terjaga menjadi penanda keberadaan, keberlangsungan, dan tegaknya NKRI. Masalah perbatasan, kewilayahan, kepulauan, kependudukan, perjanjian internasional, kontrak karya, dan masalah pemerintahan yang strategis harus dikelola arsipnya dengan baik dan mudah diakses oleh masyarakat. Kami mohon kepada semua kementerian, lembaga, daerah, perguruan tinggi, BUMN, BUMD untuk lebih memperhatikan pengelolaan arsip terjaga dalam rangka penyelamatan dan pelestarian arsip sebagai memori kolektif bangsa. Untuk informasi lebih lanjut terkait konsultasi, pelaporan, dan penyerahan arsip terjaga dapat menghubungi kontak berikut.